Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan akhir mengenai pemasaran produk Krebi atau kremes ubi yang beranggotakan saya sendiri Wulan Permata Indah, Rifa Ainan Latifah, Jihan Ajijah, dan Herni Yuliani. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yaitu bahan bakunya yang mudah didapatkan, kualitas produknya cukup tinggi karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi serta pembuatan yang higienis. Lalu harganya pun relatif terjangkau dan produknya pun tahan lama karena kering, tidak basah. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami produk mudah ditiru dan distribusi produknya pun terbatas. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu produk kremes ubi di era sekarang sudah jarang yang memproduksi dan kremes ubi adalah salah satu makanan tradisional yang banyak digemari masyarakat. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu banyak makanan atau jajanan yang lebih kekinian di era sekarang ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan strategi bauran pemasaran produk Krebi. Produk Krebi, kremes ubi merupakan salah satu makanan yang berasal dari Indonesia. Makanan yang satu ini biasanya dijadikan makanan cemilan yang sangat enak dan memiliki tekstur yang renyah. Kremes ubi dibuat dari bahan dasar ubi yang telah diparut memanjang yang kemudian diolah menjadi kremes yang nikmat dan manis. Di sini bisa kita lihat ada logo atau stiker dari produk kami yaitu Krebi. Mereknya Krebi, motonya sweet and crunchy dan kemasannya standing pouch bening. Lalu di sini ada price atau harga. Dalam penjualan produk ini kami sebagai reseller di mana harga produk dari seller itu sendiri dengan seharga Rp10.000 per pouch dan kami menjual kembali produk tersebut seharga Rp12.500 per pouch sehingga kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500 per pouchnya. Lalu tempat pembuatan produk Krebi ini beralamatkan di Jalan RH Abdul Halim nomor 110 Kota Cimahi. Lalu promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang sangat penting dilakukan dalam membuka pangsa pasar yang baru atau memperluas jaringan pemasaran. Promosi yang dilakukan pada produk Krebi ini secara langsung dan melalui media sosial, Instagram dan WhatsApp. Lalu di sini ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasarannya yang pertama mendapatkan omset Rp2.500.000 dalam 6 minggu. Lalu pengukuran penjualnya menggunakan target yang dibuat setiap minggunya agar mencapai omset yang telah ditargetkan. Yang ketiga, penjualan produk menggunakan sistem pre-order. Selanjutnya, di sini terdapat strategi inti pemasaran. Yang pertama, sosial media. Menggunakan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media untuk menjangkau konsumen yang lebih luas berupa Instagram dan WhatsApp. Lalu selanjutnya terdapat menjual di lingkungan pekerjaan. Menjual produk kepada lingkungan pekerjaan untuk promosi dengan tujuan memperkenalkan produk yang kami miliki. Lalu yang terakhir terdapat menjual di lingkungan rumah. Menjual Krebi kepada lingkungan sekitar rumah untuk promosi dengan tujuan memperkenalkan produk yang kami miliki. Lalu selanjutnya terdapat jadwal pelaksanaan pemasaran. Di sini terdapat kriteria dan pelaksanaan minggu pertama hingga minggu ke-6. Di sini terdapat saluran pemasaran yaitu pemasaran melalui sosial media
dan lingkungan kerja dan juga lingkungan rumah pada minggu pertama hingga minggu ke-6. Lalu terdapat tujuan pemasaran, yaitu pada minggu pertama memperkenalkan produk, soft opening, penjualan target, dan promosi hingga minggu ke-6. Lalu terdapat target penjualan, minggu pertama 10 pieces, minggu kedua 20 pieces, minggu ketiga 30 pieces, dan minggu keempat 40 pieces, dan seterusnya. Lalu terdapat contoh tema konten, yaitu nama produk, bahan yang digunakan, posting produk normal hingga minggu ke-6. Selanjutnya di sini terdapat jadwal pelaksanaan pemasaran per hari dimulai pada tanggal 7 Desember, yaitu menentukan produk penjualan dilaksanakan oleh seluruh anggota. Lalu hari kedua 8 Desember membuat desain logo dilaksanakan oleh seluruh anggota. Hari ketiga tanggal 10 Desember menentukan harga jual produk dilaksanakan oleh seluruh anggota dengan menaikkan harga jual sebesar 2.500 dari harga seller. Lalu selanjutnya menentukan target pemasaran untuk 6 minggu dengan menaikkan target penjualan tiap minggu sebanyak 10 pieces. Lalu memperkenalkan produk dan soft opening, mengupload foto produk di story WhatsApp dan Instagram, lalu membuka open PO ke-1 dan mendapatkan pesanan sebanyak 2 pieces. Lalu selanjutnya terdapat jadwal pelaksanaan pemasaran pada tanggal 13 Desember 2021, yaitu mempromosikan produk melalui Instagram, mengupload foto produk lewat Instagram lewat WA pada tanggal 15 Desember hingga 17 Desember. Lalu kami tutup PO pada tanggal 17 Desember dan melaksanakan COD pada tanggal 18 Desember dengan pesanan sebanyak 10 pieces. 3 Desember kami mendapatkan pesanan sebanyak 1 pieces, dan pada tanggal 24 Desember kami mendapatkan pesanan sebanyak 2 pieces. Lalu kami pada tanggal 24 tutup PO kedua dan melaksanakan COD pada tanggal 25 Desember kepada customer sebanyak 15 pieces. Kemudian selanjutnya ada jadwal pelaksanaan pemasaran pada tanggal 27 Desember 2021, yaitu pelaksanaan Open PO batch ketiga. Kemudian di tanggal 28 Desember kami mempromosikan produk di lingkungan kerja dan mendapatkan 11 piece pesanan. Kemudian pada tanggal 29 Desember mempromosikan produk melalui WhatsApp dan mendapatkan 6 piece pesanan. Kemudian pada tanggal 30 Desember kami mempromosikan produk di lingkungan rumah dan mendapatkan 7 piece pesanan. Kemudian di tanggal 31 Desember kami mempromosikan produk melalui WhatsApp dan mendapatkan 2 piece pesanan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2022 kami melakukan cash on delivery pada 16 piece kepada customer. Kemudian di tanggal 2 Januari 2022 kami melakukan cash on delivery sebanyak 10 piece produk kepada customer. Kemudian selanjutnya pada tanggal 3 Januari kami membuka open PO batch keempat. Kemudian di tanggal 4 Januari kami mempromosikan produk melalui WhatsApp dan mendapatkan pesanan sebanyak 3 piece. Kemudian di tanggal 5 Januari kami mempromosikan produk di lingkungan kerja dan mendapatkan pesanan sebanyak 10 piece produk. Kemudian di tanggal 6 Januari kami mempromosikan produk melalui WhatsApp dan mendapatkan pesanan sebanyak 2 piece. Kemudian di tanggal 7 Januari kami mempromosikan produk di lingkungan rumah dan mendapatkan pesanan sebanyak 16 piece. Dan pada tanggal 8 Januari kami melakukan cash on delivery atau pengiriman barang atau produk kepada customer sebanyak 20 piece. Kemudian pada tanggal 9 Januari kami melakukan pengiriman pesanan juga cash on delivery sebanyak 11 piece kepada customer.
Kemudian selanjutnya ada anggaran pemasaran, di mana di minggu pertama volume penjualannya itu sebanyak 10 piece dengan biaya pemasaran per unit produk sebesar 12.500, sehingga biaya pemasaran totalnya sebesar 125.000. Kemudian di minggu kedua volume penjualannya 20 piece, kemudian biaya per unit produknya 12.500, sehingga biaya pemasaran totalnya sebesar 250.000. Kemudian di minggu ketiga volume penjualannya 30 piece, dan biaya pemasaran per unit produknya sebesar 12.500, sehingga biaya pemasaran totalnya sebesar 375.000. Kemudian di minggu keempat volume penjualannya sebanyak 40 piece dengan biaya per unitnya 12.500, sehingga biaya pemasaran totalnya sebesar Rp500.000 dan total penjualannya yaitu sebanyak 100 piece, sehingga biaya total pemasaran sebesar Rp1.250.000. Kemudian selanjutnya metode pengawasan kegiatan pemasaran. Yang pertama, pengawasan secara berkala, yaitu melakukan pelaporan aktivitas harian yang telah dilakukan agar dapat mengetahui perkembangan bisnis. Yang kedua, pencatatan transaksi, yaitu setiap transaksi dilakukan pencatatan sesuai dengan tanggal saat itu. Kemudian yang ketiga, dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi stok tiap minggu ketika produk sudah siap untuk dikirimkan. Kemudian selanjutnya ada grafik penjualan produk Krebi. Ini ditampilkan per minggu. Yang pertama ini minggu pertama yaitu PO Batch 1 dengan penjualannya itu sebanyak 10 piece. Kemudian PO Batch 2 atau minggu kedua sebanyak 15 piece. Kemudian PO Batch 3 itu ada 26 piece. Kemudian di PO Batch 4 ada 31 piece penjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni Yuliani, NIM 51121911015. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai arus kas untuk produk Krebi. Jadi untuk daily cash ini disajikan dari bulan Desember 2021 hingga berakhir pada bulan Januari 2022. Pada tanggal 18 Desember 2021, ada penjualan untuk PO batch pertama sebanyak 6 piece sejumlah 75.000 dan untuk saldo kami bertambah sebanyak 75.000. Lalu pada tanggal 19 bulan Desember 2021 ada penjualan untuk PO batch 1 sebanyak 4 piece total 50.000 dan saldo kami bertambah 50.000 jadi 125.000. Lalu untuk PO batch pertama ini kami memiliki modal atau mengeluarkan modal sebanyak 100.000 untuk pembelian 10 piece produk Krebi kepada yang membuat. Sehingga di sini dari 125.000 dikurang 100.000 yang harus kami bayarkan sebanyak 100.000, sehingga posisi saldo pada tanggal 19 Desember 2021 itu sebanyak 25.000. Lalu masih pada tanggal 19 Desember 2021 itu kami melakukan print logo yang masuk ke kode ATK. Di sini sebanyak Rp2.000. Jadi kas kami berkurang Rp2.000 menjadi Rp23.000. Lalu untuk keperluan logo juga kami membeli double tip sebanyak Rp3.000. Jadi posisi saldo kami pada tanggal 19 bulan Desember 2021 itu sebanyak Rp20.000. Lalu pada tanggal 25 Desember 2021 ada penjualan untuk PO batch kedua sebanyak 5 piece
yang berjumlah 62.500 sehingga saldo kami bertambah menjadi 82.500. Lalu pada tanggal 26 Desember 2021 terjadi penjualan PO untuk batch kedua sebanyak 10 piece yang berjumlah 125.000 sehingga saldo kami bertambah menjadi 207.500. Untuk modal PO batch kedua ini yaitu sebanyak 15 produk. Jadi total yang harus kami bayarkan itu sebanyak 150.000 sehingga dari total penjualan atau posisi saldo pada tanggal 26 Desember itu yaitu 207.500 dikurangi 150.000 menjadi 57.500. Lalu pada tanggal 1 Januari 2022 kami melakukan penjualan untuk PO batch ketiga sebanyak 16 piece yang berjumlah 200.000 sehingga saldo kami bertambah menjadi 257.500. Lalu pada tanggal 2 terjadi penjualan juga untuk PO batch ketiga sebanyak 10 piece yang berjumlah 125.000 sehingga saldo kami bertambah menjadi 382.500. Lalu pada PO batch ketiga ini kami mengeluarkan modal sebanyak untuk memenuhi pesanan sebanyak 26 produk yang berjumlah 260.000. Jadi dari total penjualan 382.500 dikurangi 260.000 menjadi 122.500. Itu posisi saldo pada tanggal 2 Januari 2022. Lalu pada tanggal 8 Januari 2022 kami melakukan PO batch keempat sebanyak 20 piece yang berjumlah 250.000 sehingga saldo kami bertambah menjadi 372.500. Lalu pada tanggal 9 Januari 2022 kami melakukan penjualan PO batch keempat sejumlah 11 piece yang berjumlah sebesar 137.500 sehingga saldo kami bertambah menjadi 510.000. Untuk PO batch keempat ini kami harus membayarkan sebanyak 31 produk yang berjumlah sebesar 310.000 sehingga untuk total penjualan 510.000 dikurangi 310.000 menjadi 200.000. Jadi untuk saldo akhir arus kas Krabi ini posisi tanggal 9 Januari 2022 ada Rp200.000. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan laba rugi untuk produk Krabi periode Desember 2021 yang berakhir pada bulan Januari 2022. Di sini untuk pendapatannya yang pertama ada penjualan bersih itu sebesar 1.025.000. Untuk pendapatan sewanya kami tidak ada, jadi untuk total pendapatannya kami memperoleh sebanyak 1.025.000. Lalu untuk bebannya kami mempunyai harga pokok penjualan itu sebesar 820.000. Untuk beban penjualan itu kami tidak ada. Untuk beban administrasi itu ada 5.000. 5.000 itu perinciannya untuk pembelian double tap dan pembuatan logo. Lalu ada beban bunga Rp0, beban lain-lain Rp0. Jadi untuk total bebannya itu sebesar 825.000. Lalu untuk laba bersih yang kami peroleh dari penjualan Krabi ini yaitu 1.025.000 dikurangi 825.000 yaitu sebesar 200.000. Jadi untuk laba bersih yang kami dapatkan selama penjualan 6 minggu ini sebesar 200.000. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai kendala dan solusi yang dihadapi. Untuk yang pertama itu konsumen ingin melihat stok barang yang kita jual. Untuk solusinya itu kita menjelaskan kepada konsumen bahwa
kita menjual produk Krebi ini dengan sistem PO atau pre-order. Jadi konsumen itu harus memesan dahulu, kemudian barang akan diterima oleh konsumen sesuai dengan waktu PO yang sudah kami tetapkan. Lalu yang kedua, banyaknya kasus penipuan di dunia maya yang membuat kepercayaan konsumen itu menjadi kurang. Seperti contohnya itu barang yang diharapkan itu tidak sesuai dengan realitanya, seperti itu. Nah, untuk solusinya kami meyakinkan si konsumennya seperti memberikan kontak person, lalu kita intens berhubungan melalui chatting dan menjelaskan sedetail mungkin apa yang ditanyakan oleh konsumen. Dan juga kita menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu menentukan harga jual yang pas, kendalanya. Nah, untuk solusinya itu kami menghitung pembelian bahan, pembelian kemasan, lalu ongkos kirim, sehingga didapatkan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Jadi untuk harga yang kita ambil itu standar. Lalu distribusi produknya yang sulit dijangkau. Nah, untuk solusinya itu kita melakukan sistem COD atau cash on delivery yang dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu, seperti itu, karena kita juga menyesuaikan dengan jadwal pekerjaan masing-masing dari kita. Jadi kita menggunakan sistem COD-nya pada hari Sabtu dan Minggu saja. Lalu kendala yang terakhir itu ada pada ongkos kirim yang tinggi. Nah, untuk solusinya kita itu memanfaatkan akumulasi jumlah pengambilan barang dari penjual langsung. Nah, seperti membuat patokan dalam sekali PO, misalkan pemesanannya 10 atau sampai 20 piece produk kami atau si Krebi ini. Seperti itu. Kurang lebih kendala dan solusi yang kami hadapi selama 6 minggu ini dalam menjalankan penjualan bisnis produk kami, yaitu kremes ubi atau Krebi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.